Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema kita ialah bebas dari keinginan duniawi, yang terambil dalam Yakobus 4 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Saya bacakan untuk kita semua. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ayat kelima, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diinginkannya dengan cemburu. Ayat ke-6, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita hari ini, terlebih dahulu saya mau bertanya untuk kita semua. Saya ingin memulai dari sebuah pertanyaan sederhana namun penting. Nah, siapa sih di sini yang pernah mendengarkan kalimat ini? Just follow your heart. Ya. Ikuti saja kata hatimu. Nah, kata ini seringkali kita dengarkan, atau nasihat ini seringkali kita dengarkan, bukan? Nah, mungkin kita berkata, udahlah, ikuti saja kata hatimu. Apakah kita selalu bisa mengikuti keinginan hati kita? Jadi itu pertanyaan untuk kita hari ini. Nah, saudara yang terkasih, yang harus kita tahu bahwa hati manusia itu netral, ya. Hati kita bisa dicondongkan kepada Allah atau sebaliknya. Kadang hati kita dicondongkan kepada duniawi. Karena itu, setiap keinginan hati kita perlu diuji. Nah, kadang kita menginginkan sesuatu yang salah, tetapi kita malah meminta kepada Tuhan untuk memenuhinya. Nah, contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, siapa sih di antara kita di sini yang punya musuh, ya? Atau orang yang kita benci, ya? Atau kita merasa benci kepada seseorang. Lalu kita berpikir begini, andai dia dihukum Tuhan dengan hukuman yang seberat sekali, ya, yang setimpal dengan apa yang dia buat. Dan anehnya, kadang kita bahkan berharap Tuhan mengabulkan doa kita seperti demikian. Nah, saudara, sebagai orang Kristen, kita memang memiliki keinginan bebas. Tapi seringkali keinginan hati kita, keinginan duniawi, kita anggap hal itu adalah hal yang biasa. Kita berkata, kita ini kan hidup di dunia. Nah, kalau nggak punya keinginan, kita ini mau jadi apa? Nah, padahal tidak semua keinginan itu berasal dari Allah. Nah, jadi kita juga perlu tahu bahwa dunia ini telah jatuh ke dalam dosa. Memang betul, tidak semua keinginan itu salah. Tetapi seringkali kita menginginkan hal-hal yang tidak benar. Bahkan keinginan yang kelihatan benar, seperti kita ingin kaya, kita ingin berhasil, kita ingin dihargai. Bahkan kita menginginkan sesuatu yang kita harapkan. Hal itu juga bisa menjadi malapetaka bila itu membuat kita menjauh daripada Tuhan. Nah, kita harus sadar bahwa dunia ini sudah jatuh ke dalam dosa. Kita hidup di tengah dunia yang terus menawarkan hal-hal yang menggoda hati kita. Karena itu, hari ini kita mau belajar bagaimana agar kita bebas dari keinginan duniawi. Nah, firman Tuhan di dalam Yakobus 4 ayat 4 sampai 6. Mari kita buka Alkitab kita, ya. Nah, jadi surat Yakobus ini ditulis sebagai respon terhadap pertengkaran dan perselisihan di antara jemaat. Nah, mereka adalah orang Yahudi Kristen di perantauan, ditolak oleh bangsanya sendiri. Nah, mereka adalah orang-orang Kristen. Nah, jadi mereka benar-benar ditolak
Nah, ditekan oleh orang-orang non-Yahudi dan banyak di antara mereka adalah orang miskin dalam Yakobus 2 ayat 5. Jadi pertengkaran yang terjadi di sini, perselisihan yang terjadi di sini adalah di dalam ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mereka sedang menghadapi pencobaan berat. Mereka bersaing untuk jabatan, bahkan memperebutkan posisi sebagai guru dalam Yakobus 3 ayat 1. Nah, karena itu Yakobus menegur mereka dan mengingatkan iman yang sejati harus terlihat dalam perbuatan. Nah, saudara yang terkasih, mari kita lihat dalam ayat pertama. Di situ dikatakan, dari manakah datangnya pertengkaran dan pertingkaian di antara kamu? Nah, jawabannya tidak jauh. Nah, jawabannya ialah, bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang berjuang di dalam tubuhmu? Nah, inilah akar persoalan manusia, yaitu hawa nafsu yang menguasai hati setiap manusia. Nah, ketika kita mulai bersahabat dengan dunia, artinya kita mengadopsi gaya hidup dunia. Hidup yang dikuasai oleh ambisi pribadi, cinta uang, popularitas, dan kenikmatan yang berlebihan. Nah, Yakobus menyebut orang seperti ini dengan tegas. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia. Nah, dalam bahasa aslinya, kata itu berarti hai kamu para pezina, yaitu dalam bahasa Yunani, moikalides. Bukan perjinahan jasmani, tapi perjinahan rohani. Nah, Allah telah memilih kita untuk menjadi miliknya. Tetapi kita berpaling dan bersahabat dengan dunia. Itu adalah perjinahan rohani. Nah, mungkin ketika kita mengingat dalam perjanjian lama, kita seringkali membaca kisah bangsa Israel yang menyembah berhala dan mungkin kita berpikir begini, betapa bodohnya orang Israel pada masa itu. Masa iya mereka menyembah patung yang dibuat oleh tangan manusia sendiri? Nah, masa iya mereka percaya, bahkan menyembah tunduk kepada patung yang tidak bisa bicara, yang tidak bisa melakukan apa-apa? Nah, mungkin kita tidak membuat patung sekarang, saudara yang terkasih, tetapi kita menciptakan berhala dalam hati kita. Uang, jabatan, kesuksesan, bahkan seseorang yang kita cintai, atau hal-hal yang lain. Ketika hal-hal itu kita jadikan sebagai sumber yang utama kebahagiaan kita, kita sedang menyembah berhala secara rohani. Nah, saudara, di situ di ayat 4, di situ dikatakan, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia ini adalah permusuhan dengan Allah? Nah, saudara, ketika kita menjadikan keinginan duniawi sebagai pusat hidup kita sedang menjadikan diri kita sebagai musuh Allah. Bukan karena Allah membenci kita, tetapi karena kita menolak kasih-Nya dan memilih dunia ini. Nah, ingat, tidak semua yang ada di dunia ini adalah berdosa, ya. Karena dunia ini pada awalnya diciptakan oleh Allah dengan keadaan yang baik. Namun ketika sesuatu yang baik bisa kita jadikan sebagai hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita, itu akan menjadikan sebagai berhala yang bertentangan dengan kebenaran. Nah, masalah manusia bukan hanya dunia di luar dirinya, tetapi hawa nafsu yang bersemayam di dalam dirinya sendiri. Nah, jadi saudara, apa solusinya agar kita bebas dari keinginan duniawi? Solusinya ialah kita perlu kasih Allah. Yang pertama, kita perlu kasih Allah. Nah, bagaimana kita bebas dari keinginan duniawi? Yang pertama, kita perlu kasih Allah. Nah, ketika kita menyadari betapa besarnya kasih Allah kepada kita, maka hati kita akan dipenuhi oleh kasih itu, saudara yang terkasih. Sehingga tidak ada ruang bagi kita untuk mencintai duniawi ini, untuk hidup di dalam duniawi ini, keinginan duniawi, keinginan jasmani ini. Nah, Allah tidak hanya berkata bahwa Ia mengasihi kita, tetapi Ia membuktikan kasih-Nya di kayu salib, ya. Ia menyerahkan hidupnya mati untuk menebus dosa kita. Dan inilah bukti kasih terbesar yang pernah ada dalam diri kita. Nah, dalam Yakobus 4 ayat 5 berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam kita diinginkannya dengan cemburu. Artinya,
Allah rindu kita sepenuhnya menjadi miliknya. Ia cemburu bukan karena egois, tapi karena ia tahu hanya di dalam dia saja kita menemukan kebahagiaan yang sejati itu. Nah, solusi kedua agar kita bebas dalam keinginan duniawi ialah kita perlu kasih karunia. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam ayat ke-6 di situ dikatakan, tetapi ia memberikan kasih karunia yang lebih besar. Karena itu ia berkata, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah, saudara, kasih karunia ini diberikan kepada mereka yang mau tunduk kepada Allah, yang mau mengakui dosanya dan mendekat kepada Allah. Nah, di dalam Yakobus pasal 4 ayat 8 menegaskan, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Kasih karunia Allah mengisi hati kita yang kosong dengan hadirannya sendiri. Ia menjadikan dirinya satu-satunya sumber hidup dan sukacita kita. Nah, saudara, sebagai kesimpulan untuk kita hari ini, di tengah dunia yang menawarkan begitu banyak godaan, kenikmatan, Tuhan memanggil kita untuk tidak bersahabat dengan dunia ini, tetapi hidup dalam kasih dan anugerahnya. Ketika hati kita dipenuhi kasih Allah, maka keinginan duniawi kehilangan kuasanya. Kasih Allah yang sejati akan memerdekakan kita dari hawa nafsu dan menuntun hidup kita dalam kekudusan. Kiranya hati kita tidak lagi mencari dunia, tetapi menemukan kepuasan sejati di dalam Kristus saja. Demikian firman Tuhan, terpuji Tuhan kita. Haleluya. Amin.